Ayo subscribe Gaji Sarungan. Makanya pentingnya kita belajar agama, tanamkan kepada si anak. Agar apa? Anak punya akhlak, punya adab, punya akidah. Itu yang membuat kita bahagia. Kita punya istri, Pak, cantik tidak, tapi cantik batinnya akan muncul inner beauty-nya, kesolehannya tampak. Sama suami, mencium tangannya bukan musyrik, mencium tangannya sebagai adabul insan, adab kepada suami, takzim, ikram, dan mahabbahnya didasarkan dengan 3 hal. Dasar dengan ilmunya, dasar hatinya, dasar dengan imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perjumpaan hari ini menjadi perjumpaan yang terindah, menambah wawasan, menambah ilmu, menambah keberkahan, menambah ridho Allah, menambah tanda sayang dan cintanya, kasih sayang di antara kita. Dan semoga Allah turunkan rahmat buat komplek Taman Kedau kita ini. Karena salah satu yang Allah jadikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk negeri ini, komplek ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah turunkan keberkahan. Syaratnya 2, iman dan takwa kita kepada Allah. Imannya duduk atas dikun bil qalbi, benarkan di hatinya. Mengaji iman tidak mudah, tetapi tidak sesulit apa yang dibayangkan. Karena Rasul menggambarkan al-iman yazid wa yanqus. Iman terkadang naik, terkadang turun. Iman sahabat seperti itu. Kalau iman kita kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Oleh karenanya subuh kali ini, bismillah, dengan mohon izin dan ridho ikhlas seluruh para sepuh dan bini sepuh DKM, saya untuk berbagi ilmu hari ini. Mudah-mudahan nambah ilmu dan pengetahuan buat mempertebal iman dan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang budiman yang dirahmati Allah, salah satu rangkaian pada hari kiamat nanti yang sudah kita pahami, kita akan berjumpa dengan Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, hari perhitungan, hari pertimbangan. Semua kita akan berhadapan dengan Yaumul Hisab. Apakah timbangan kita berat atau ringan, tergantung saat ini. Maka ketika Allah nyatakan dalam surat Al-Qari'ah, pada surat ke-101 pada ayat ke-6 sampai dengan 11, Allah menggambarkan faman saqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man haffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Dan adapun orang-orang yang berat timbangannya, kata Allah, makna yang dimaksud kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yang memuaskan, yang membuat dirinya bahagia. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, kebaikannya,
maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas luar biasa. Jadi ayahanda ibunda, ada 3, Rasulullah menyatakan siapa di antara kita, di antara 3 orang ini berat timbangannya, dia akan masuk ke gerbang kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan. Siapa saja mereka? 3 timbangan yang menjadi berat nanti di yaumil hisab. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki akhlakul karimah yang mulia. Hari ini kan sedang viral apa yang dinyatakan kemarin yang sedang menjadi kontroversi, saudara Rocky Gerung, ya, penghinaan terhadap presiden yang sesungguhnya kata-kata tadi tidak layak disematkan. Sebenci apapun kita, kalau kita tidak mampu mencernihkan, jangan membuat keruh. Ada 2 yang harus kita tangkap sinyalnya. Orang dulu mengatakan, orang bijak, kalau kita jengkel dengan seseorang, marah, jangan sampai meletus di mulutmu, cukup di hatimu, tahan. Apa yang Rasul katakan, sadamatul lisan fi hafzil lisan. Selamatnya orang dari mulut, jelek juga dari mulut. Kalau Rasul mengatakan innama bu'astu liutammimma makarimal akhlak, itu tidak salah. Bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Disinilah buktinya kita harus duduk ngaji. Saya ulang lagi, Pak Rianto hafal sekali. Jadi kalau kita ngaji, tolong dikaji. Karena hidup akan diuji. Maka belajarlah kita memuji. Kelak kita akan menjadi hamba Allah yang terpuji. Ulang lagi, ngaji. Ulang lagi, ngaji. Dikaji, diuji, memuji, terpuji. Ulang coba. Nah, udah mulai ngaco. Ngaji, dikaji, diuji, memuji, terpuji. Qul aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhabban wa la takun khamisan fataqli. Kalau orang yang beriman itu ketika dia berhadapan dengan masalah, 3 Pak rumusnya dia harus punya. Tanya kepada 3 hal. Apa? Yang pertama, akalnya. Agama menghargai ad-dinu wal akal. Tetapi pada ranah tertentu harus kita akui, harus kita geser. Kita tidak sesuka, kita tidak menyukai apa yang kita tidak sukai. Tapi belum tentu Allah tidak menyukainya. Lihat Al-Baqarah. Kita menyenangi, tapi belum tentu Allah menyenangi. Kita menyukai, tapi Allah tidak menyukai. Bisa jadi di pandang kita dia hina-dina, tapi di pandang Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Maka pada ranah-ranah secara lahir boleh kita menilai, tapi secara batin urusan dia dengan Allah. Maka kita tidak penting untuk kita takut kepada manusia. Allah sampai nyatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu
Maka kita jarang lebih pintar memandang orang lain, mementing orang lain. Sementara kita tidak pintar untuk menilai diri kita sendiri. Kenapa tiba-tiba Rasul mengatakan salah satunya akhlakul karimah? Ini merupakan cermin orang-orang yang beriman. Sampai Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia yang beriman, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi oleh karenanya mohon maaf, ketika kita menyinggung perasaan manusia, bisa jadi kita terkena poin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah dikatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Itu kita pegang tuh. Maka ayat 3, satu tanya akalmu, 2 tanya hatimu. Anda punya hati enggak? Ketika Anda punya hati, bicaralah hati-hati. Dengan apa? Dengan sepenuh hati. Selalu menggandeng sang penggenggam hati. Supaya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kadang-kadang sekarang kebablasan, Pak. Merasa eranya bebas, tapi tidak bertanggung jawab. Ngayap jadinya, Pak. Kita setuju secara akademik, tetapi tolong gunakan pilih diksi bahasa yang tentu tidak memperkeruh suasana. Tidak terbayang, Pak, kalau Bapak ditunjuk-tunjuk oleh orang lain di depan umum, bagaimana izzah wal karamah hilang. Izzahnya hilang, kepribadiannya hilang, kehormatannya hilang, ditunjuk-tunjuk kita. Maka Rasul menggunakan bahasa adab. Kalau orang punya ilmu, punya adab, kedepankan adab. Sekalipun ilmu Anda penuh, Anda kan melihat sesuatu yang tidak cocok, gunakan. Maka dalam bahasa Indonesia ada bahasa eufemisme, ada bahasa sarkasme, ada bahasa hiperbola, ada bahasa personifikasi. Maka lihat alurnya, ada narasi, ada deskripsi, ada argumentasi. Maka ketika kita berhadapan dengan manusia, jaga komitmen kita untuk tidak menyinggung perasaan. Nah, oleh karenanya sekali lagi, kita orang-orang yang beriman harus pandai menggunakan gaya bahasa yang indah, menggunakan balaghah yang tepat. Jangan sampai kita terkena poin tidak mendapatkan ladang amal soleh. Justru yang kita gunakan ladang amal salah. Tetapi hidup juga, mohon maaf, jangan terlalu basa-basi. Kadang-kadang nggak sampai Pak pesannya, bahasa dia sampai, cuma menang basinya. Maka ketika hari ini kita kumpul di sini dengan kajian seperti ini yang sederhana, insya Allah kita menambah keimanan kita. Supaya apa? Kita minta kepada Allah dengan doanya, Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Tambah ilmu dan tambah kepahaman. Kemarin saya nyatakan di majlis, kalau kita pengen terhindar daripada hal-hal malapetaka, doanya yang sering dibaca oleh baginda Rasulullah, Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna tiba'a warinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah buat ayah bunda hari ini mohon maaf bagi yang sudah usia di atas 40, jalannya yang perlu diperbaiki terus ke kanan, jangan ke kiri. Kita jangan terkontaminasi. Sekarang kan zamannya zaman viral, Pak. Orang sekarang nyari viral, Pak. Yang penting terkenal, cari masalah.
Oleh karenanya kalau hidup nggak mau masalah, mohon maaf, sikap dalam cara menyikapinya ada 5 tuh. 1, belajar siap. Siapkan dirimu dengan apa? Dengan ilmu. Siapkan yang kedua dengan iman. Siap yang ketiga dengan amal saleh. Kalau orang sudah ilmunya ada, likulli syai'in tariq wa tariqul jannatul almi. Tiap segala sesuatu ada lubangnya, lubang kebahagiaan dengan ilmu Allah. Tapi ilmu tidak mampu menyelamatkan kalau tanpa ditopang dengan iman. Makanya sekarang mohon maaf, gelar banyak yang tinggi, tapi mohon maaf, adabnya rendah sekali. Saya duduk di sini tidak berarti saya paling mulia. Saya izin buat ayah bunda, saya paling atas nih, izin mohon ikhlas ridhonya karena menyampaikan keilmuan. Nah kenapa? Karena adab. Ada orang yang mohon maaf Pak, ilmunya tinggi tapi tidak beradab, orang tidak akan bisa hormat. Maka moto kita punya motonya apa? JTS. Apa itu JTS? Belajar jujur, belajar tegas, belajar santun. Kalau orang sudah jujur, tegas enggak? Maka hari ini Bapak yang memiliki istri keluarga, Bapak jujur, tapi Bapak tidak tegas. Coba mohon maaf, istri Bapak gimana? Ngeyel Pak. Senyum-senyum di belakang. Bapak jujur, Bapak tegas, tapi dia santun. Istri kurang hormat sama kita. Maka 3 harus punya, jujur, tegas, santun. Karena tadi apa? Kiblat kita, contoh uswatun hasanah kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadikan berat timbangan nanti di yaumil hisab salah satunya akhlakul karimah. Mudah-mudahan hari ini buat ayah bunda selama perjalanan rumah tangga sudah berapa puluh tahun mungkin ada ketimpangan-ketimpangan karena akhlak. Mulai hari ini kita belajar ikhlas dan ridho dengan segala kekurangan dan kelebihan. Ibu-ibu siap memaafkan ayahandanya? Siap. Mantap. Ayahanda siap memaafkan ibunya? Ambil imbang jawabannya. Suami siap mengikhlaskan dan meridhokan kekurangan istrinya? Ya, ada 8 orang jawab. Istri siap? Oh, banyakkan istri, alhamdulillah. Kalau di antara kita, mohon maaf, yang lebih duluan dipanggil sama Allah ikhlas itu, oh ikhlas bener loh. Mudah-mudahan hari ini pulang dari sini, ya nggak usah malu-malu. Kita berdrama dengan di hadapan Allah dengan sesungguh drama. Karena hidup itu adalah ibun walahmun panggung sandiwara. Maka ketika bunda menyatakan ayah, maafkan bunda selama ini mendampingi ayah, belum bisa memuaskan lahir dan batin. Seandainya kesalahan, kehilapan, mohon ikhlas dan ridhonya. Indah nggak Pak? Indah nggak Pak? Indah. Bapak siap memaafkan? Siap memaafkan Pak? Alhamdulillah. Ketika Bapak siap mengikhlaskan, mohon maaf Pak, itu pintu surga dibuka oleh Bapak teruntuk istri-istri Bapak. Karena nggak ada duanya. Cerita rumah tangga hampir mayoritas 80% cerita kehidupan Pak. Sehebat apapun kita, jabatan kita setinggi apapun, cerita kita dialog. Maka jangan dikunci. Untuk apa? Berdialog, berkomunikasi secara komunikatif, bangun itu. Karena tugas kita sebagai suami menghantarkan dengan apa? 1, mentransfer ilmu kita. 2, mentransfer pengalaman kita. Yang ketiga, kita transfer akidah kita kepada anak dan istri-istri kita. Supaya apa? Mereka punya adab, mereka punya ilmu, mereka punya iman, mereka punya tauhid, mereka punya akidah. Aqada yaqidu akidah wa aqidatan wa aqdatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dicari dalam rumah tangga adalah kebahagiaan. Betul enggak? Yang dicari ketenangan, bukan kesenangan. Ini usia mohon maaf, yang sudah 40, 50, 60, 70 bukan lagi kesenangan yang dicari. Yang dicari adalah ketenangan batin.
Nih duduk di masjid tenang nggak Pak? Tenang nggak? Duduk di masjid seperti ini kajian ini tenang nggak? Bahagia nggak? Senang nggak? Mohon maaf. Itu tandanya, mohon maaf. Salah satunya karena iman bersarang di dada kita. Alhamdulillah. Makanya rasakan ketika sujud terakhir dalam sholat, mohon maaf, biasakan tuh. Ketika sujud terakhir, Bapak Ibu, coba biasakan. Baca 3 tuh doa. Ketika kita sujud. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Agar di akhir hayat kehidupan kita menjadi orang-orang yang baik. Mungkin kita punya masa lalu yang pahit, yang kelam, banyak maksiat kepada Allah, sehingga berjujur air mata ketika tuba. Allah masih memberikan hidayah inayah, bayurillahu ayyahdiyahu bahwa 'alan nurin min rabbi, cahaya Allah. Maka ketika sujud kita air mata kita mengundang rahmat Allah, bukan laknat Allah. Terbayang oleh kita, anak, istri kita, cucu kita, keluarga kita, sehingga kita mengatakan kepada Allah, dipertaruhkan dengan doa tadi, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Air mata menetes. Jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami. Berapa banyak kan di komplek, anaknya di Amerika, di Jerman, Australia, Filipina, Brunei, di luar negeri semuanya. Tapi apa? Tidak ada akhlak, tidak ada adab. Kita sekolahkan setinggi-tingginya, tapi kita tidak punya celengan akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Makanya pentingnya kita belajar agama, tanamkan kepada si anak. Agar apa? Anak punya akhlak, punya adab, punya akidah. Itu yang membuat kita bahagia. Kita punya istri, Pak, cantik tidak, tapi cantik batinnya akan muncul inner beauty-nya, kesolehannya tampak. Sama suami, mencium tangannya bukan musyrik, mencium tangannya sebagai adabul insan, adab kepada suami, takzim, ikram, dan mahabbahnya didasarkan dengan 3 hal. Dasar dengan ilmunya, dasar hatinya, dasar dengan imannya. Diambil tangan suami, ayah, maafkan bunda. Ciumnya kemana? Ke tangan. Memang tidak wajib. Tapi apa? Sebagai mahabbah. Itu tandanya man la yashkurullah la yashkurun nas. Tidak dikatakan mensyukuri karunia Allah manakala kita tidak mensyukuri adanya makhluk Allah. Alhamdulillah. Ibu kalau sudah dikasih uang sama suami, bilangnya gimana, Bu? Alhamdulillah. Ibu katakan, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ayah, semoga ayah panjang umur, barokah, dan sukses selalu. Ibu ya, jangan malu ya Bu. Kita bilang alhamdulillah. Bapak ketika memberikan uang, mohon maaf, ngomong bicara yang terbaik, akhlaknya gimana? Bunda, ini ada amanah dari Allah, cuma lewat tangan ayah. Mudah-mudahan menjadi barokah rumah tangga kita, sehingga hilang. Kenapa? Penyakit kedengkian. Sehatul jasad, killatul hasad. Makanya Rasulullah tidak kaya, tapi apa? Cukup selalu. Karena salah satu mengatakan dalam isyarat bahasa Arab, asyraful ghina tarkul muna. Orang yang kaya itu tidak panjang angan-angan. Apa yang ada hari ini disyukuri. Alhamdulillah wa syukur wa ni'mah la haula wa la quwwata illa billah. Coba lihat nanti agendanya bagaimana Allah jadikan penghuni-penghuni surga setelah yaumul mizan tadi dihisab oleh Allah, yaumul hisab tadi. Kenapa? Ternyata akhlak-akhlak orang surga luar biasa. Sopan santunnya,
Maka ini kelihatan di Masjidil Huda. Saya udah rindu kangen. Alhamdulillah izin Allah. Dipanggil kembali sini. Lihat, subhanallah. Ini sina-sina wajah-wajah ahli surganya Allah. Wallahi demi Allah. Ini tanda keguyuban, saling asah, asih asuh. Penceramah belum minum, udah duluan minum. Kurang bagaimana nikmatnya, betul. Masya Allah, duduk bersampingan begini. Apa kata Allah? Duribat alaihimu dhillat wa ilama tuhibu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Mereka dimanapun tidak akan diliputi kehinaan ayah bunda ketika mereka menyambungkan nih kepada Allah. Kita sambungkan tadi ketika sholat. Allahu Akbar. Semua menghadap kiblatnya Allah. Nggak ada yang variasi. Semuanya sama menghadap kiblat Allah. Dirukukan dan disujudkan. Sebagai apa? Tanda syukur. Subuh hari ini Allah panjangkan umur kita. Masih bisa sujud. Orang yang sujud the best. Luar biasa. Makanya mohon maaf, setan diusir karena nggak mau sujud sama Adam. Makanya kalau ada di antara kita, mohon maaf, yang baru belajar sujud, kita hormati, kita hargai. Lihat, orang-orang sujud, min asal sujud, kelihatan bekas keningnya, Pak. Mohon maaf. Kalaupun jidatnya hitam, tapi bersinar hitamnya. Hitam manis. Hitam manis, hitam manis. Yang hitam manis. Jadi manis sini. Oh. Beda, Pak. Nih wajah kita itu luar biasa, Pak. Allah sinari, Pak. Bapak kalau punya wajah ingin bersinar, ada doanya supaya orang seneng, demen nama kita, menyukai kita, ta'zim mahabbah. Mau, Pak, doanya? Ibu mau? Ya, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nur, Nawwir qulubana bihidayatik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca 100 kali. Bapak setelah baca ini, istri Bapak langsung kelepok-kelepok. Bener. Asal Bapak yakin. Kalau nggak yakin susah, Pak Rianto. Susah. Yakin. Yakinnya apa? Yakin kepada Allah. Karena ada likullin sebab. Tapi sekali lagi kajian kita, jangan dijadikan bacaan tadi dimusyrikkan. Semuanya illa biiznillah. Apa ada kesulitan? Baca Alam Nasrah. Nih hari ini mohon maaf nih, yang belum umroh berapa banyak coba? Yang belum umroh, yang belum, coba yang pengen, coba tunjuk dari tangan. Pengen, oke. Kalau pengen, ikuti saya. Satu habis salat subuh, baca surat Al-Fatihah 3 kali. Siap? 5 orang jawab. Siap? Oke. Setelah Al-Fatihah, baca surat Al-Nasrah 3 kali. Siap? Kemudian salawat 7 kali. Siap? Terakhir surat Tanah. Insyaallah berangkat. Surat Al-Fatihah 3, Al-Nasrah, salawat 7 kali, terakhir surat Tanah. Insyaallah berangkat. Ya, bukan main-main ini, sungguhan. Jadi kalau ada, mohon maaf, orang yang jual tanah susah, nggak susah. Yang buat susah itu kitanya. Karena mindset kita, mohon maaf, selalu diajarkan berpikir positif, bertindak positif, berakhir positif. Maka lisanmu menjadi doa. Jangan ungkapkan sesuatu hal yang bertentangan dengan hati nuranimu. Berpikir positif aja udah sama orang. Ini kan penyakit-penyakit yang berita oleh kita karena ulah kita, Pak.
Saya katakan beberapa bulan lalu di sini, masih di sini kajian kita. Ada yang punya penyakit asam urat? Ada? Oh banyak. Mau tahu obatnya apa? Sederhana Pak. Yang punya penyakit asam urat karena bapak kaku terhadap istri. Istri kaku sama suami, kaku sama anak. Coba kalian tunjukkan. Allah kita juga rubah. Masa orang rajin ibadah kita kaku sih? Masuk masjid ke sini mohon maaf, datang ke sini mohon maaf, ada yang salaman dibilang apa? Bid'ah tuh bid'ah. Benar apa salah? Salah. Kita udah menjudge seolah surga milik kita. Maka ketika kita masuk ke masjid, supaya apa? Aura kita positif Pak. Rasul mengajarkan tadi adab-adab akhlak. Tabassumuka fi wajhi akhi hasadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Itu hal yang terkecil dari diri, dan dari hari ini kita mulai rawat. Masa orang ahli masjid sama orang masjid mohon maaf jutek. Ketemu di sini jutek, keluar jutek. Gimana tuh? Maka kurang ada keakraban. Tadi saya perhatikan tuh bapak-bapak rajin tuh. Ada orang datang dikelilingin, oh salaman, salaman, subhanallah. Mengenalkan diri. Karena kita ingin dikenal, belajar mengenal diri kita. Allah mengajarkan dengan kata-kata, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Tergantung yang kita tanam. Karena hidup kata Allah, "Wa hadaina hun najdain." Dua pilihan. Apa yang kita pilih? Apakah kita ingin termasuk imma syakira, orang pandai bersyukur, atau imma kafura, orang-orang yang kufur kepada Allah. Makanya salah satu Rasul mengatakan rahasia timbangan yang menjadikan berat bagi seorang untuk masuk surganya Allah, salah satunya adalah memiliki akhlakul karimah. Hari ini mohon maaf izin, kalau ada di antara kita pernah silang sengketa, mohon maaf, lapang dada. Ini insya Allah penyakit kita digugurkan sama Allah di sini. Amin. Yang tadi mohon maaf, yang asam urat hari ini hilangkan kekakuan. Mulai pagi hari ini latih diri kita. Maka bercermin itu sebagai apa? Belajar dari cermin, Pak. Cermin itu tidak pernah munafik, Pak. Apa yang dipantulkan itu aslinya. Bapak bercermin, senyum, dia akan mantul senyum. Betul. Bapak cemberut, pasti cemberut. Bapak marah, pasti marah. Itu hidup dengan cermin. Kita belajar tuh. Sekarang di antara kita nih mohon maaf, ada kedengkian sedikit, itu udah nempel penyakit ke Bapak. Minta maaf ya. Yang ada penyakit, kalau ada hari ini saudara kita kena kejepit, urat kejepit, itu karena menanam sifat dendam nafsu kita. Diobatin kok susah? Enggak susah. 3 kata Rasulullah. Bahkan Ali mengatakan lebih praksi lagi. 3 dalam diri manusia. 1, ada penyakit. 2, ada obatnya. 3, ada penyembuhnya. Penyakit dibagi 2 cabang. Penyakit lahir, penyakit batin. Obatnya istighfar, mengingat, mengevaluasi. Apa tadi ya? Kemarin saya salah nggak sama dia ya? Saya keliru nggak ya? Saya tepat nggak ya? Evaluasi. Apa yang telah kita katakan, ucapkan, mohon maaf, bisa jadi orang kesinggung kalau ucapan kita. Nah kesinggung tadi, mohon maaf, ini kok nggak naik mi'raj doa kita kepada Allah. Ada apa ya? Oh, Allahnya gampang, tapi hablum minan nasnya yang hancur. Ada di antara kita rajin sholat berjamaah, tapi sama tetangga nggak akur. Rajin ngaji ibu, tapi ngajinya apa? Ngajinya ngeliat gelang tetangga terus. Mohon maaf. Tetangga bangun, mulai meriang. Tetangga ganti motor, wah, pingsan.
Tangga ganti mobil, dia masuk mobil ambulan. Nauzubillah min dzalik. Ini bicara akhlak ringan. Berapa banyak, mohon maaf, pejabat publik negeri kita jatuh karena ucapan. Dia tidak mampu mempertanggungjawabkan ucapannya. Maka dikatakan kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyati. Tiap kalian pemimpin, di antara pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Bapak marah nih sama istri, Pak. Dasar kamu nih, mohon maaf. Masuk tuh, Pak, ke tulang ekor perempuan, Pak. Disimpan rapi. Menaruh sakit hati, cuma nggak diucap. Doanya terhambat, Pak. Minta maaf. Maka jangan merasa benar sendiri. Hari ini mari kita evaluasi. Supaya apa? Supaya ngaji diri kita tuh ketemu. Maka manusia kalau sudah ngaji diri, ketemu kajian dirinya, maka mudah mengendalikan diri. Itu yang disebut dengan kata Sayyidina Ali, man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Jadi ngaji ke diri sendiri, evaluasi. Terus kalau saya sakit-sakitan ya batuk, nggak habis-habis ya batuknya. Udah minum obat ini. Kenapa? Karena tadi marahnya tersembunyi. Kesel marah sama bini. Batuk nggak sembuh-sembuh. Itu tertahan, Pak. Rasa kasar, rasa gondok. Bapak kenapa? Enggak ngapa-ngapa. Ada kemunafikan. Harusnya Al-Quran mengajarkan wasabirhum bil amri wa amruhum zura bainahum. Musyawarahkan di antara kalian. Duduk aja duduk. Komunikasikan. Bunda, ayah ingin nanya. Kita sudah tidak terasa, sudah 40 tahun rumah tangga kita. Ayah merasa banyak salah dibandingkan solehnya terhadap bunda. Kita ngomong begitu, Pak, mohon maaf, Pak. Istri langsung apa? Langsung air mata, Pak. Depan tisu langsung ambil. Ayah nggak salah, bunda banyak salah. Ini pengalaman. Karena saya punya istri juga, baru satu. Ini kan pengalaman. Subhanallah. Saya ngomong begitu, merendah kita, Pak. Belajar tawadu. Istri nggak ngegas, Pak. Istri justru nangis, nggak disuruh nangis. Tapi kenapa? Terpanggil hatinya. Karena ayah bicara dari hati, dengan sepenuh hati, sehingga bunda merasa banyak salah. Dia yang ngaku, Pak. Saya bilang, Bun, andaikan ayah mungkin gak ada umur duluan, mohon ikhlas, mohon ridhonya. Jangan ayah, lebih benda dulu. Saya tanya kenapa? Karena bunda banyak utang-utang di warung. Ternyata makin kita pakai adab, pakai ilmu, pakai akhlak, subhanallah, luar biasa. Anak-anak sama. Dilalatul hal abdalu min dilalatil maqal. Berbuat aja kita. Nggak usah pinter ceramah. Mohon maaf, saya sampaikan. Kadang-kadang manusia banyak yang berretorika luar biasa, Pak. Retorikanya luar biasa di hadapan orang, tapi mak keluarganya tidak dihormati, tidak dihargai. Besar di hadapan umum, tapi tidak besar di keluarganya. Makanya minta maaf kasus-kasus yang berkembang hari ini. Ustadz kah, kiai kah, habib kah, mohon maaf, menyampaikan soal pesan-pesan moral, tapi dia tidak bermoral dengan keluarganya. Orang di sekelilingnya tidak diindahkan. Bagaimana kita akan indah? Maka hari ini saya ingin menyampaikan pesan bahwa ini kelak kita akan diambil hisab, akan dihisab oleh Allah. Maka lewat kesempatan ini sederhana, tapi saya mengingatkan kami menggugah. Kalau ada di antara kita yang ilmunya sudah tinggi, tetapi mungkin adabnya masih kurang, coba turunkan. Bismillah. Karena penyakit sumbernya dari diri kita yang menciptakan. Andaikan kita lapang, pantas Rasulullah selama 63 tahun hidupnya luar biasa, sehat lahir batin. Kenapa? Sehatul jasad, qillatul hasad. Kenapa? Karena dalam dirinya tidak ada kedengkian kepada manusia lain. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
hasanah. Dia mengajarkan uswah, kebaikan. Dari mana? Dari dirinya, dari hal yang kecil dan dari saat ini. Maka lihat perjuangan peta sejarah As-Siratal Mustafa, baginda Rasulullah SAW dari mulai Makkah sampai ke Madinah, luar biasa. Walaupun tidak mendapat umat yang banyak, tapi proses dakwahnya, apa yang Allah katakan, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Seru ajak manusia menuju jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Maka hari ini ayahanda ibunda izinkan Al-Fakir sepulang dari sini mungkin kita evaluasi sekeluarga dengan anak, dengan istri. Andai kan kita punya salah, mintalah maaf kepada pasangan hidup kita. Karena jujur, sehebat apapun anak-anak kita, dia hidup dengan keluarganya. Kita akan hidup dengan pasangan kita masing-masing. Bagi yang sudah ditinggalkan oleh pasangan, semoga diberikan ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran. Ya, kalau ada di antara ayahanda yang hari ini sudah menjadi duda, tapi umurnya masih memungkinkan untuk berumah tangga lagi, insya Allah stok di saya masih banyak. Saya harus katakan itu kalau nanti ada, tapi agak kesusahan, silakan merapat ke rumah. Insya Allah saya akan siapkan nanti. Ya. Saya tawarkan tuh kadang-kadang sama janda-janda, Bu, ini mau nggak? Dibilang apa? Ustadz ketuaan. Bu, ini mau nggak? Ini kayaknya kekurusan Ustadz. Ibu maunya model bagaimana? Modelnya kayak Ustadz. Saya udah gak bisa ngomong. Ini lagi bercanda, enggak? Aslinya memang seperti itu. Jadi oleh karenanya hari ini kita harus fair dalam berkawan, bersahabat, berikan jalan keluar, selalu berikan yang terbaik. Karena ketika kita mengantarkan orang lain berbuat kebaikan, apa kata Allah? Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita berikan untuk orang lain, hakikatnya untuk diri kita. Nah, oleh karenanya hari ini apresiasilah kebaikan orang lain. Karena kalau kita sudah menanam kebaikan, manjara'a hasada, tanam pasti akan muncul. Insya Allah, poin pertama, ini akan memberatkan timbangan kita di yaumil mizan, kelak nanti ketika diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya singkat. Yang kedua, zikrullah. Ini timbangan yang memberatkan. Di samping akhlak, zikrullah. Mohon maaf bagi usia-usia tadi saya bilang ayahanda yang sudah mulai bangun jam 3:30 mandi, niatkan tuh mandi. Bapak ketika mandi air ajak bicara, Pak. Ya Allah, jadikan air ini sebagai obat dan penawar berbagai macam penyakit. Segarkan tubuhku ya Allah dengan air ini ya Allah, berkahi ya Allah. Saya tiap hari Pak kalau mandi begitu. Saya numpang mandi ceramah ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya keliling ke mana-mana di masjid. Mohon maaf saya mampir sejenak. Saya selalu husnuzon, baik sangka. Tuh masjid itu airnya penuh barokah Pak. Saya numpang sama pengurus izin untuk apa? Mandi. Ya Allah jadikan barokah ya Allah. Alhamdulillah Pak izin Allah. Setiap mampir ke masjid saya mandi. Cuma di Masjid Taman Kedaung belum pernah saya mandi belum. Ternyata mohon maaf Pak. Jadi kata-kata 7 sumur itu mohon maaf. Kita lebih 7 sumur Pak. Masjid-masjid mau barokah Pak. Bayangkan. Ini Bapak wudhu di bawah. Mungkin di antara kita ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang waliullah.
Orang-orang dekat dengan Allah, dia berdoa kepada Allah di masjid ini luar biasa, doanya dikabul sama Allah. Bisa jadi itu dikulit sabab menghantarkan kita semua dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Saya kalau ada orang datang ke rumah, misalkan Ustaz, saya minta air, doakan. Apa sih doanya Pak? Cuma beberapa doa saja Pak. Saya bacakan Fatihah, saya bacakan Alam Nasrah, saya bacakan sholawat, saya bacakan Hasbunallah, saya bacakan doa-doa tertentu, saya kasih. Cuma kalau orang itu sudah payah Pak, pilihannya yang terdua, hidup dan mati. Tapi mulai kendala, karena ada ilmunya, karena ada, mohon maaf, simpanan-simpanan dulu, karena ketidaktahuan, kebodohan dia. Kita mohon kepada Allah, ya Allah jangan sampai mengganjal nih orang untuk menghadapmu. Angkat nafsunya, lawama sawama amal bisu, maka berikan nafsu yang mutmainnah ya Allah. Karena ada kalimat irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannah. Kasih minum. Saya tanya sama keluarga, ikhlas enggak, ridho enggak? Andaikan bapak, mohon maaf, diambil sama Allah, ibu diambil sama Allah. Udah ikhlas Ustaz semuanya. Udah saya pulang, langsung ngebel. Alhamdulillah Ustaz, nenek saya udah meninggal. Mau jawabannya alhamdulillah. Karena seminggu nggak mati-mati Pak. Kok bisa begitu? Bisa. Mohon maaf, itu dimensi. Minta maaf sekali lagi. Itu bagi orang yang semuanya ada pembelajaran, ada antinya. Semuanya Allah berikan maqam kepada orang yang Allah kehendaki di dalamnya. Nah, oleh karenanya hari ini saya ingin berpesan, perbanyak zikir Allah. Bunda habis subuh ya. Bunda zikirnya nggak usah panjang-panjang, baca aja kalimat ya, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum. Nanti tutup. Astaghisu Ya Hayyu Ya Qayyum Astaghisu 40 kali. Dirutinkan, didawamkan. Habis maghrib, ayah anda misalkan mau usah lama-lama. Kalau ada kemampuan baca 100. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tapi artinya sertakan di hati kita dengan namamu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena air mata kita, mohon maaf Pak, nanti akan dengan sendirinya turun rahmat Allah. Karena kita mengundang rahmat Allah. Bima rahmatin minallahi linta lahum wala fadl ghalidul qalbi lam fadl min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasamihhum bil amri fa iza azalta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau bukan karunia Allah, berat rasanya. Maka dengan basmalah hantarkan tadi, Allah tetapkan buat kita akan diberikan selalu sensiasa kalimat kata Rahman dan Rahim, kasih dan sayang. Jadi bapaknya akan mendapatkan julukan orang-orang dapat kasih sayang selalu dari Allah. Di samping beriman, dikasih sayang, tapi dikasih sayang oleh Allah SWT. Dikasih, tapi disayang sama Allah. Maka orang kafir bedanya dua sama kita. Kalau orang kafir dapat cuma hanya kasih, tidak dapat sayang. Kalau kita di samping dikasih, disayang. Insyaallah semuanya ahli surganya Allah. Jadi zikirnya nggak usah yang berat-berat. Ada anak murid saya datang, Ustaz saya mau pengen minta amalan. Saya bilang bukan ke situ arahnya. Kadang-kadang mohon maaf, si guru juga salah menyampaikan pesan dan menghantarkan murid. Kalau belum makamnya nyampe, mohon maaf, jadi syirik. Berikan penjelasan. Karena untuk melatih menjadi karakter building ada 5. 1, berikan pemahaman. Udah paham belum? Makanya kalimat Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Andaikan nggak paham tanya. Maka ngaji itu harus dikaji. Karena hidup aslinya akan diuji. Maka belajarlah memuji, nanti menjadi terpuji. Itu isyarat-isyaratnya. Nah, mudah-mudahan hari ini ayahanda yang memiliki kemampuan masih silakan diakses sedikitnya jauh lebih banyak lagi. Yang ketiga terakhir, untuk menjadi timbangan kita berat mengurusi jenazah Pak. Ini saya sampaikan hari ini
Kalau ada warga di komplek Taman Kedaung ini, rekan-rekan kita, terutama jamaah Masjidul Huda yang tidak ada umur, mohon maaf, biasakan Pak, kompakkan satu takziahnya, mohon maaf, fokus Pak. Jadi kita ketika melihat, maka Rasul sampai mengajarkan siapa orang di rumahnya dekat dengan makam, itu luar biasa Pak, pahalanya. Dia ingat kematian selalu. Bertakziah, untuk apa tujuannya? Dari mulai kita hadir, hantarkan sampai dengan pekuburannya. Itu 2 qiraat Pak, Bunda. Jadi siapa orang yang mendatangi ahlul mayyit, dia takziah, maka kata Rasulullah pahalanya 2 qiraat bagikan Jabal Uhud. Nggak kebayang Pak. 11 saja udah luar biasa, apalagi 2 Pak, mendapat bagian tadi. Maka dosanya akan digugurkan oleh Allah dan Allah akan beratkan amal timbangan buat kita semua. Maka ketika takziah, mohon maaf, minimal Bapak bacakan Fatihah buat ahlul bayyit. Sebutkan namanya Sumailah khususan, sebutkan namanya bin dan bintinya, Al-Fatihah. Kita rasakan ketika kita hambatarkan dengan Fatihah, rasakan bahwa itu ada seolah-olah diri kita. Kita didoakan oleh orang-orang baik, oleh orang-orang saleh. Maka 3, akhlakul karimah. Yang kedua, zikrullah. Yang ketiga, menghantarkan dengan jenazah. Maka insya Allah kajian hari ini sederhana, tapi insya Allah penuh makna. Semoga kita dibimbing sampai akhir hayat untuk mendapatkan hidayah, inayah, taufik dan maunah Allah Subhanahu wa taala. Lihadiniya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, mohon ampun kepada Allah. Jika ada benar, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih DKM, terima kasih semuanya. Insyaallah Allah gugurkan dosa-dosa kita hari ini. Demikian kurang lebihnya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.